Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati ibu-ibu semuanya, pengurus jamaah Majelis Taklim Rodotul Jannah dan ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Nggak tahu ya sudah berapa lama ya, 1 tahun ya Bu ya. Seingat saya juga November juga ya, Insya Allah. Dan saya anggap ini luar biasa. Kenapa kok luar biasa? Ini saya buka-bukaan saja. Ustadz Jinan ini ada 2 jadwal. Penjadwalan yang dijadwalkan oleh kantor saya, penjadwalan yang dijadwalkan oleh istri saya. Khutbah Jumat, kajian ibu-ibu itu adalah penjadwalan yang dijadwalkan oleh istri saya. Sementara training itu penjadwalan yang dijadwalkan oleh kantor saya. Dan saya tidak tahu kalau malam hari ini itu betul-betul tabrakan dengan jadwal kantor yang seharusnya di Lampung. Dan subhanallah, doa panjenengan lebih kuat dari orang Lampung. Jadinya baru 5 hari yang lalu di Lampung itu di cancel. Setahu kenapa ini? Oh, dungone wong Rodotul Jannah ini berarti makbul semuanya ini ya. Alhamdulillah. Karena saya baru menyadari beberapa hari yang lalu ketika diingatkan. Ya Allah, begitu. Dan ya alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu ibu-ibu semuanya. Semoga majelis kita ini majelis yang memberikan barokah untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Temanya adalah bagaimana mengasuh generasi Gen Z. Orang mengatakan generasi Gen Z itu adalah generasi yang lahir setelah tahun 1995. Istilahnya 2000-an ke atas lah ya. Ada di antara putra-putri Bapak Ibu yang lahir di atas 2000? Ada, berarti adalah Gen Z. Lah, apa sih karakteristik generasi Gen Z ini? Karakteristiknya yang pertama, anak-anak kita yang lahir setelah tahun 2000 itu melek informasi. Jadi rasanya lebih cepat daripada kita, apapun tahu. Karena memang mereka itu sangat digitally, sangat dekat dengan sumber informasi, seperti handphone, internet, laptop dan lain sebagainya. Ini yang pertama, melek informasi. Gen Z ciri yang kedua, anaknya pandai dan kreatif. Jadi saya punya beberapa karyawan itu, Masya Allah, saya itu seringkali kalau urusan IT itu diceramai ya itu. Ngomong sing oke tak rungokne ae. Begitu. Pinter mereka dan kreatif. Ya. Saya minta begini-begini dibuatkan. Nggak tahu bagaimana caranya buatkan, pokoknya aku pengennya begini. Ya usah tunggu. Dan mereka bisa. Lah tentu 2 ciri ini adalah ciri yang positif. Lah ciri yang ketiga, kita sudah mulai ciri yang negatif. Gen Z ini generasi yang mudah menyerah. Karena semua serba diterimanya dengan mudah.
tanpa usaha mereka. Contohlah ibu-ibu semuanya, kalau kita dulu usia-usia 45 tahun atau 50 tahun seperti saya ini, minta pensil itu hanya dibelikan satu, dan kita jaga sampai titik darah penghabisan. Betul ya? Kalau ada karet, kalau bisa kita apa itu? Kareti biar menambah umur. Sekarang anak-anak kita minta pensil, kita belikan berapa, Bun? Sakpak. Kalau dulu masih nunggu, tapi sekarang enggak. Sehingga anak-anak dulu itu jauh lebih susah di dalam menerima sesuatu dibandingkan anak-anak sekarang begitu mudah mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Jadi masalah yang dihadapi oleh guru-guru sekarang ini terhadap murid-muridnya adalah mereka mudah menyerah dan mereka itu nggak mau berusaha lebih keras, padahal bisa. Iso loh Ustaz jane, tapi gak gelem rekoso Ustaz. Ini generasi Gen Z. Dan selanjutnya adalah tentang kontrol emosi. Jadi generasi Gen Z ini banyak sekali kasus-kasus sekarang ini akibat kontrol emosi. Disalip misalnya mobilnya itu tersinggung, akhirnya ngepui kocok, setelah dibawa ke kantor polisi menyesal, betul? Apakah ketika mukul kaca mobil orang lain itu nggak mikir, ya kan? Kenapa? Karena saat emosi dia sulit mengontrol dirinya. Dan lihat pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan sekarang ini oleh Gen Z itu pembunuhan yang nggak masuk akal, sadis dan menunjukkan kekerasan hati, dan seakan-akan ketika dia melakukan itu dia kehilangan sisi kemanusiaannya. Ya kenapa? Kontrol emosinya lemah. Dan Pak Renat Kasali itu menyatakan bahwa Gen Z ini seperti stroberi. Stroberi itu kan indah loh, tapi ringkih dan mudah rusak. Nah inilah sebenarnya Gen Z ini. Lah sekarang mari kita berpikir ada plus dan ada minus Gen Z ini. Apa yang perlu kita bantu untuk generasi Gen Z anak cucu kita ini supaya mereka tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Saya mencoba untuk berpikir sebenarnya antitesa generasi Gen Z terutama yang negatif-negatif itu apa sih? Akhirnya saya ingat sebuah firman Allah, mohon dilihat di surat Ali Imran 134 sampai 135 yang tadi sudah saya sebutkan tadi, yaitu ciri-ciri orang yang bertakwa. Semoga ini menjadi antitesa generasi Gen Z sekarang ini. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Nah ini ciri-cirinya. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka yang menafkahkan hartanya di saat lapang dan di saat sempit. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Mereka yang mengontrol emosinya. Wal 'afina 'anil nas, yaitu mereka yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, yang 135 itu menarik. Walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka yang ketika melakukan kesesatan dan berbuat zalim terhadap dirinya, dzakarullah,
segera ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan segera minta ampun kepada Allah untuk dosa-dosanya. Dan terakhir, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak lagi mengulang-ulang kesalahan itu dan mereka mengetahui itu. Ini kelihatannya antitesa daripada Gen Z itu. Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Sekarang itu Gen Z itu banyak yang menafkahkan hartanya tapi supaya viral. Nah, itu loh masalahnya. Sementara orang yang bertakwa memberikan nafkah itu justru tidak boleh ditayangkan, justru harus sembunyi. Apa yang dilakukan tangan kanan tidak pernah diketahui oleh tangan kiri. Dan sekarang ini banyak orang-orang itu luar biasa, banyak orang-orang itu. Saya beberapa waktu kemarin itu terinspirasi dengan sebuah cerita di internet. Saya kirim kepada anak-anak saya yang sudah dewasa itu cerita itu. Tentang seorang penjahit yang sangat terkenal. Sudah tua dan penjahit ini konsumennya banyak dan kaya raya. Cuma orang-orang desa itu berpikir, kok bakhil penjahit ini, karena nggak pernah memberi sodako atau bantuan kepada orang ini. Sementara di dekat penjahit ini adalah penjual daging yang begitu mudahnya memberi, sampai suatu hari penjahit ini meninggal. Dan tidak banyak yang membawa ke pemakaman, ya karena hanya sekitar saja begitu. Lah, ketika itu cerita-cerita, nggak apa-apa itu meninggal segera aja, bakhil gitu kan begitu. Lah semenjak penjahit itu meninggal, maka infak dagingnya dari penjual daging itu berhenti. Akhirnya orang-orang nanya, "Lu kenapa kok kamu sekarang jarang ini? Apakah keuntunganmu ini?" Dan jawabannya, sesungguhnya daging-daging yang saya berikan kepada kalian ini adalah infak yang diberikan oleh penjahit tadi. Dan dia tidak menginginkan semuanya tahu. Dahsyat toh? Langsung saya kirim kepada anak-anak saya. Habis itu saya tanya refleksi, bagian mana yang paling menarik dari cerita ini? Nah, itu refleksi. Apa yang kalian rasakan ketika membaca cerita itu? Dan pertanyaan yang terakhir saya tanya, langkah kecil apa yang bisa kamu lakukan terinspirasi dari cerita itu? Nah, ini saya kirim ke anak saya, akhirnya jawab. Namanya pertanyaan refleksi, supaya anak saya juga mikir terhadap hal-hal yang baik itu. Ya, semoga anak-anak kita terbiasa untuk yang namanya memberikan tanpa mengharap viral, begitu ya. Sekarang kalau tidak viral maka tidak tenar atau no justice kan begitu ya, tidak ada keadilan itu. Lah, yang menarik ibu-ibu semuanya terkait dengan bagaimana kita mendidik anak-anak yang Gen Z itu di ciri yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Mendidik anak bagaimana mereka mampu mengontrol emosinya. Nah ini loh, Gen Z itu ciri lemahnya sulit mengontrol emosi. Maka anak-anak kita, cucu-cucu kita harus kita didik supaya punya kemampuan untuk mengontrol emosi. Lalu apa yang bisa kita lakukan ibu-ibu semuanya? Satu,
menjadi contoh bagi anak kita dan cucu kita di dalam mengontrol emosi. Ini hal yang harus kita lakukan. Dari ibu-ibu yang mampu mengontrol emosinya, katanya lembut, nggak cerewet, maka insya Allah anak-anaknya juga akan tumbuh menjadi anak cucu yang mampu mengontrol emosi. Saya sering kali cerita ini ibarat seorang ayah yang kebetulan dalam satu keluarga itu naik mobil, kok dadak di Ahmad Yani mobilnya ketutul oleh mobil di belakangnya. Bapak ini keluar dari mobilnya dan dilihat mobilnya itu peyok. Lah setelah mobilnya peyok, mobil yang nabrak itu, bapak juga keluar dan diskusilah dua orang ini dengan ketenangan. Lah ketika diskusi ini, maka anak istri yang ada di dalam apa ini? Mobil itu kan dalam bentuk harap cemas dan fokus melihat apa yang dilakukan oleh bapaknya. Saya bayangkan ketika bapak itu tetap tenang, lalu diselesaikan dengan salaman, walaupun juga minta nomor handphone, nggak penting loh, sing penting salaman dan senyuman, maka seluruh anak dan istri yang ada di mobil itu betul-betul akan mencontoh. Sebaliknya tutul keluar wis bengok-bengok gedor-gedor itu, maka semuanya juga akan diserap habis oleh anak dan istrinya di dalam, dan mereka juga akan melakukan itu. Maka di dalam mengontrol emosi ini, hal yang perlu kita bantu untuk Gen Z kita berikan contoh yang baik. Memang bagi ibu-ibu biasanya hal yang paling berat itu ketika ibu-ibu menolak permintaan anak. Dan ketika permintaan anak ditolak, ada agresi dari anak, betul? Lah pada titik agresi dari anak, ada ibu-ibu yang tenang, tidak terprovokasi, tetapi sebaliknya ada ibu-ibu yang mudah terprovokasi. Padahal seharusnya ketika anak minta lalu melakukan tekanan kepada kita tetap tenang, sekali tidak ya tidak. Walaupun provokasinya pintu dicegrek nih, gelas dipecahi, sudahlah, kita sedang waras. Sing waras ngalah. Karena biasanya kelemahan ibu-ibu itu dijadikan sarana untuk menghajar anak, mumpung anaknya masih kecil. Tapi kalau sudah anaknya SMP, SMA, mau masih mengajar lagi, nggak bisa. Jadinya titik inilah ibu-ibu berikan contoh bagaimana kita mengontrol, maka Gen Z anak-anak kita insya Allah mereka juga pribadi yang mampu mengontrol. Wal kadhiminal ghaidh. Yang kedua ibu-ibu, anak-anak yang mampu mengontrol emosinya biasanya anak-anak yang mandiri. Sebaliknya anak-anak yang terlalu dimanja, apapun diminta diberikan, maka biasanya anaknya kurang mampu mengontrol diri. Sederhananya lah ibu-ibu, kita punya anak TK, lalu anak TK itu sedang belajar makan sendiri. Dia harus motong yang namanya daging, motong tempe itu dengan susah. Ketika motong tempe dengan susah, kadang-kadang emosi, betul? Lah ketika emosi lalu kita lihat tenang saja, memberi motivasi, dorongan tanpa mengambil masalah ini, maka sebenarnya dia sedang belajar mengontrol emosinya semenjak kecil. Cuma masalah nenek melihat cucunya ngambil permen terus dibukanya sulit, pakai apa ini?
pakai gigi, rasanya neneknya itu nggak tega, sini tak bukakan begitu toh, akhirnya dibuka dan anak ini nggak belajar mandiri. Maka anak-anak yang mandiri, ibu-ibu semuanya biasanya jauh mempunyai kontrol emosi yang baik. Clear ya Bapak Ibu ya, ibu-ibu semuanya, itu yang nomor 2 untuk kontrol emosi. Yang ketiga Bu, bijak di dalam memberi dan menolak keinginan anak. Saya melihat anak-anak yang selalu dituruti terus keinginan anak, dia kontrol keinginannya lemah, kontrol emosinya lemah. Kadang-kadang anak-anak kita ini perlu dituruti, kadang-kadang perlu ditolak. Supaya apa? Supaya mereka mempunyai pengalaman 2 itu. Karena hidup itu kadang-kadang diterima, kadang-kadang ditolak. Seseorang yang membawa proposal untuk sebuah kerjasama, ada kemungkinan 2. Yang pertama proposalnya diterima, berarti sukses. Dan yang kedua proposalnya ditolak, berarti belum diterima. Loh, anak-anak kita juga harus mendapatkan pengalaman itu. Anak-anak yang selalu dituruti, nanti ketika bawa proposal untuk usahanya lalu ditolak, motong dia, nggak siap dia. Setiap kegagalan 1 kali berarti dia mundur. Nah, inilah yang saya mohon, bijak di dalam memberi dan menolak. Ini terutama yang berat itu adalah antara suami dan istri. Ibunya anaknya minta handphone di SD, enggak Pak, kalau SMP. Loh, bapaknya itu enggak bisa. Mumpung ada handphone enggak dipakai, ini pakaian. Ya podo ae dibelikan atau dipinjemi. Nah, itulah yang merusak anak. Ibunya enggak memberi, bapaknya memberi. Akhirnya anak akan cenderung ke bapaknya. Bapak ibunya sepakat nggak memberi, Mbak Putri ini memberi. Kan penguasa rumah Mbak Putri, ini rumahku kok. Lah itu biasanya yang merusak Mbak Putri, penyakit itu. Jelas ya. Kalau sudah mengenai cucu atau anaknya anak kita, tolong tanya dulu yang punya anak. Karena tanggung jawab akhiratnya bukan ke Mbah Putrinya. Tanggung jawab akhiratnya ke siapa? Ke bapak ibunya. Wah, aku gak mentolo aku. Iya gak mentolo, cuma merusak cucu. Eman itu. Maka saya senang sekali ada beberapa nenek itu yang lebih tegas dari ibunya. Mantep itu. Dulu ketika di Aligma itu ada nenek-nenek yang tiap hari nganter cucunya dan tegas. Neneknya itu gak mau bawakan apa itu ransel anaknya, suruh bawa sendiri. Nah itu cucunya, iya kok ini biar mandiri Ustaz. Top aku batin. Sip itu, nenek yang baik hati itu ya, dan sedikit tega. Jadinya saya mohon itu ya, kalau saya ini bijak di dalam memberi dan menolak keinginan anak, itu ada parameternya. Parameter yang pertama, ukuran yang pertama adalah apakah permintaan anak itu menyalahi aturan atau syariat. Kalau menyalahi aturan atau syariat, mesti kita tolak. Ya toh, saya pernah anak saya kelas 2 SMP mondok, 6 bulan sekali pulang toh. Lah waktu pulang itu tiba-tiba habis asar itu kok saya waktu duduk di sofa itu meraih kaki saya, mijeti. Saya kaget, kok soleh menanakku dino iki, kok mijeti.
Lah, baru aja sekitar 20 menitan mijeti, tahu-tahu ada udang di balik rempeyek. Bi, ini aku liburan boleh ya pakai sepeda motor. Begitu. Satu sisi anak ini 6 bulan baru pulang. Yang kedua habis mijeti lagi. Ujian itu. Ya toh? Tapi satu sisi yang diminta itu menyalahi aturan. Berat pun. Untuk nolak yo gak enak, gak nolak yo gak enak. Akhirnya kesepakatan lek wis SMA saja. Terus berarti ya pakai itu loh, sepeda ontel itu kan ada itu. Lo temen-temenku loh semuanya beda, temen-temenmu sama kamu itu beda. Baru SMA pun juga di rumah itu selalu ada sepeda motor yang tanpa surat, karena seumur-umur gak saya suratkan, biar jadi alasan untuk tidak dibawa keluar dari lingkungan sekitar sini. Kan aman kalau RJ sama Mohar saja ke rumah saya, nggak sampai jalan apa itu, jalan raya begitu. Jadinya itu pertama, ukurannya permintaan anak itu menyalahi aturan atau syariat. Kalau menyalahi aturan atau syariat, keputusannya apapun ditolak. Jadi naudzubillah, ada beberapa orang tua itu yang anak putrinya itu diajak temennya laki-laki dan orang tua boleh. Naudzubillah. Naudzubillah. Kenapa? Mereka akan berpikir, oh boleh tong ini. Jelas syariatnya enggak boleh. Saya mohon enggak ada yang terjadi di sini. Oke, yang kedua, parameternya menolak dan menerima anak itu, mereka butuh enggak terhadap yang dimintanya. Banyak anak-anak itu punya sepatu itu melebihi kebutuhannya. Saya kemarin itu kan saya pergi ke beberapa pesantren membantu di pesantren tentang pengasuhan. Di sebuah pesantren di boarding lah Sukoharjo itu sepatu anak itu bisa 5 bun. Jadinya pondok itu bingung menyediakan tempat sepatu 5. 1 pantofel, sepatu untuk sekolah. Yang kedua sepatu basket. Yang ketiga sepatu untuk lari pagi. Yang keempat sepatu untuk futsal. Wis toh? Dan yang terakhir sepatu untuk jalan-jalan. Jadi bundanya setiap bulan kan kunjungi toh, ada kesempatan keluar, yuk ada sepatu sendiri. Nah saya bilang, ini kok banyak sepatu di bawah ranjang-ranjang kotor begini. Lah mereka itu rata-rata 4 atau 5. Saya bilang sama musyrifnya, tolong sepatu yang boleh dikeluarkan hanya 2. Dan pesantren hanya menyediakan loker untuk 2 sepatu. Loh yang lain dimasukkan mana? Ya dimasukkan ke kontainer atau dimasukkan ke lemarinya. Nggak cukup. Begitu. Mosok sepatu sampai 5 kayak artis saya. Tak bilang begitu. Dan lokernya, alas kakinya cukup kalau hanya 2, ditambah sendal. Yang lain mereka masukkan di kotaknya atau di kreseknya, dimasukkan ke kontainer dan dimasukkan ke lemari. Dan itulah kadang-kadang ini. Itu parameter yang nomor 2. Parameter yang nomor 3 untuk memberi dan menolak adalah, tolong kalau anak meminta itu jangan mudah-mudah memberi. Ya ada syaratnya, atau jangan sadet-saknyet. Atau kalau bisa separuh dana dari kita, separuh dana dari mereka. Jadi saya itu kalau anak saya minta sepatu, ya jatahnya 350 dananya. Bibi 350 oleh sepatu opo, kan begitu tuh anak-anak sekarang.
Dia beli sepatu futsal itu 750. Saya bilang, ya Allah, Abi aja sepatu ngantor nggak sampai begitu. Tetap 350. Loh, terus yang 400 gimana? Bisa dua alternatif, simpanan duitmu atau Abi bayari dulu, setiap bulan dikurangi dari pendapatanmu dari Abi. Begitu. Ya udah yang nomor 2 aja. Saya berapa tak potong lo ya. Tak potong, tak suruh bojoku motongi. Jelas begitu. Supaya apa? Supaya anak itu merasakan bahwa apa yang diterimanya itu pakai perjuangan. Enggak enak minta sekarang ya diberikan sekarang. Hidup itu terlalu mudah bagi mereka. Jika bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Gitu. Saya masih ingat waktu itu anak saya itu, Bi, ini loh Bi, sepatuku jebol, tak delok. Iya Le, belikan sepatu ya. Insya Allah 15 hari lagi. Anak saya mendelik, hah? 15 dino? Terus gimana nih jebolnya? Tolong ambil limci di lacinya Abi. Dia ngambil, tak lem, tak petet, udah 5 menit kemudian tahan 15 hari. Sudah dia pakai. 10 hari datang pada Bi, mulai mengkap lagi. Kurang berapa hari lagi? Saya bilang kurang 5 hari. Tahan itu. Masih lama ya Bi. Enggak, 5 hari kok lama. Apa artinya? Anak ini harus menunggu. Dan menunggu itu mengajari kontrol keinginan. Bagus sekali. Kadang-kadang yang nggak sabar itu mamanya. Iya toh. Kesuwen, papa begini kesuwen. Enggak, anak harus belajar. Sehingga ketika dia nanti membangun usaha, membangun yang namanya lembaga dakwah, dia mikirnya nggak sadet-sadet. Dia memikirnya setahap demi setahap. Bahwa dakwah ini proses demi proses. Nggak bisa sadet-sadet. Bisnis juga proses demi proses. Dan itu mereka akan menikmati prosesnya. Ya. Tidak pengennya dang ini akhirnya main. Pak, sekarang kan banyak toh yang mainan yang apa itu koin-koin, bitcoin atau apa itu ya. Itu anak-anak, saya banyak sering dikelui oleh teman-teman, ya Ustadz, anak saya di Fakultas Ekonomi sekarang ini sudah habis 425 juta Ustadz. Ya karena itu bisnis saham-saham begitu loh. Apalah itu. Sampai akhirnya anak ini jual macam-macam. Kepinjol juga. Terakhir Ustaz, saya ikhlaskan anak ini masuk yang namanya kantor polisi biar kapok anak ini. Begitu kan susah. Kenapa? Karena mindsetnya dari kecil ya memang dimanja, dilayani dengan mudah dan tidak pernah berpikir bahwa semuanya harus pakai usaha. Sudah kuliah, merasa kuliah ekonomi harus praktek langsung, praktek dihapusi. Begitu. Jadinya itu beberapa hal yang harus kita lakukan Ibu ya, untuk membangun Gen Z itu kontrol emosinya. Karena Gen Z yang paling lemah kontrol emosinya. Yang pertama contoh dari kita, dan yang kedua adalah menjadikan anak lebih mandiri, dan yang ketiga bijak di dalam memberi dan menolak keinginan anak. Insya Allah kalau 3 ini kita lakukan, insya Allah anak-anak kita yang Gen Z itu mampu mengontrol emosinya. Karena ini kelemahannya pada titik ini. Lah, yang selanjutnya Ibu, yaitu bahwa di dalam karakter orang yang bertakwa tadi, yang antitesa daripada Gen Z itu adalah ketika mereka melakukan kesalahan, segera menyadari kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah. Mari kita lihat kemarin itu namanya Mario Dendi. Masih ingat ya? Seorang anak 20 tahun menganiaya temennya hampir meninggal.
ditangkap polisi di dalam konferensi pers, menunjukkan nggak gestur anak ini merasa bersalah? Enggak. Saya seorang pendidik, maka saya berpikir yang salah bukan Mario Dandinya, tapi yang salah lah kedua orang tuanya yang belum menginstal program menyadari kesalahan. Mungkin anak-anak seperti ini setiap kali melakukan kesalahan, orang tuanya turun tangan dan membantu dia. Mungkin seperti itu, dan banyak kasus sekarang anak-anak seperti itu. Anak dikasih sanksi oleh gurunya, orang tuanya maju melaporkan ke kepolisian. Anda bayangkan loh, anak ini SMA, tidak sholat jamaah di sekolahnya, terus kemudian disanksi nggak berat-berat amat, orang tuanya merasa gengsi dan tidak menerima, masukkan kepolisian, dia didenda. Orang tua yang selalu melindungi anaknya seperti ini, wallah anak itu akan sulit menyadari kesalahannya. Kenapa masalahnya? Ya karena tidak ada yang namanya aplikasi untuk menginstal anak bahwa kalau kamu lakukan kesalahan ini, konsekuensi kamu seperti ini. Nggak ada dia. Yang dia terima kalau Anda susah, Anda melakukan kesalahan, lalu Anda buat Anda, mintalah kepada orang tua. Apa-apa orang tua, dinasti. Ojo sampai. Iya, bukan politik dinasti loh ya. Lah, apa yang harus kita lakukan, Ibu, supaya ketika anak melakukan kesalahan itu menyadari? Yang pertama adalah tentu memberi contoh yang baik. Contoh, kantor saya di Ketintang, ya, saya kantor di Umi Foundation 1 minggu sekali. Saya telepon sama istri saya, Mi, kita akan mudik ke Ponorogo nanti jam 4 ya. Insya Allah habis asar langsung saya pulang sampai rumah jam 4. Tentu anak-anak saya dan istrinya siap-siap gerak di rumah toh. Loh kok keluar dari kantor itu kena macet Al-Hikmah SMP SMA. Wes ketika itu wah gak mungkin jam 4 itu sampai rumah. Apa yang saya lakukan? Saya WA ketika dalam kemacetan, Mi tolong sampaikan kepada anak-anak, mohon maaf Abi kena macet dan kemungkinan besar jam 4 belum sampai rumah. Wis toh, aman. Dan bener jam sampai rumah jam 4:30, baru berangkat jam 5 sore. Lah ketika mau berangkat saya ngomong sama anak-anak saya, anak-anak semuanya, Mi mohon maaf ya, hari ini tidak sesuai dan Abi kena macet, tidak bisa memprediksi kemacetan itu. Wes, kadang-kadang permohonan maaf kita ini perlu diproklamirkan. Nggak cukup dipakai SMS kepada istri saya. Supaya apa? Supaya mereka juga ketika melakukan itu cenderung juga siap meminta maaf secara terbuka. Kenapa? Karena mereka nyuntuk dari orang tuanya. Loh, itu berarti apa itu? Supaya kelihatan itu nggak ikhlas. Enggak, kadang-kadang memang harus kita proklamirkan kebaikan-kebaikan kita di depan siapa itu? Anak. Supaya apa? Anak ngerti. Kalau anak yang feelingnya halus itu cepet ngerti. Tapi kalau anak-anak yang feelingnya kurang halus yo gak ngerti-ngerti.
Nah ini loh pentingnya kita ini. Jadinya kadang-kadang kita memberikan contoh. Ini penting Bu, memberikan contoh untuk meminta maaf. Rasanya tidak ada yang lebih manjur kecuali memberikan contoh. Setelah memberikan contoh, ya tentu membiasakan anak untuk memohon maaf. Contoh, anakku konflik sama uminya. Ya biasalah yang namanya konflik itu. Itu supaya anak mulai menyadari kesalahannya. Yang ketiga, membuat anak menyadari kesalahannya adalah jadilah pendengar yang baik. Apa sih ciri orang menjadi pendengar yang baik bagi anak-anak kita itu? Bagi anak-anak kita jadi ciri pendengar baik ketika kita ngomong sama anak, lalu dari mulut anak itu kata-katanya diketik, dan dari mulut kita kata-katanya diketik, hasil ketikan dari mulut anak itu 1 lembar, lalu hasil ketikan dari kita itu mulutnya setengah lembar, berarti kita menjadi pendengar yang baik. Lek kebalikan, dari mulut kita ketik 1 lembar, dari mulut anak kita ketik setengah lembar, berarti kita belum menjadi pendengar yang baik. Wis. Enak toh cirinya begitu? Kadang-kadang nggak kroso itu. Yang kedua cirinya adalah ini betul-betul manjur, yaitu ulangi kata-kata anak, poin-poin penting. Maksudnya apa? Maksudnya adalah begini, Mas, apa yang membuat, apa kendalanya sehingga skripsimu itu belum selesai hingga saat ini? Saya agak nggak suka sama dosennya Bi. Begitu toh dia ngomong. Maka saya harus ulangi. Oh, kamu merasa nggak suka ya sama dosennya. Itu berarti kan saya ngulangi toh. Itu dia seneng. Bisa dijelaskan maksud agak nggak suka itu gimana? Bi, dari semester 1 itu kalau menghadapi dosen nilai itu mesti jelek. Yang lain apik. Nggak tahu ini kok kena skripsi pembimbingnya juga dosen itu. Oh, kamu merasa mendapatkan nilai jelek dari dosen itu. Sampai sekarang pun skripsinya juga begitu. Saya kan mengurangi toh Bun. Mengulangi semuanya atau mengulangi poin-poinnya. Apa maksudnya? Ketika anak saya itu mendengar omongannya saya ulangi, berarti dia merasakan apakah omongannya itu cocok gak. Dan itulah namanya dia bercermin dari omongannya hasil saya ulangi. Dan anak-anak yang merasa didengarkan, maka kesadaran dirinya lebih baik. Karena apa? Karena dia itu menjadikan diri kita sebagai cerminnya. Contoh, saya berangkat ke sini, kan saya harus bercermin toh. Dan akhirnya ya Allah, rambutku terlalu panjang ini. Baru saya sadari ketika mau berangkat ke sini tadi. Ya toh, itu gara-gara bercermin. Saya menyadari bahwa rambut saya terlalu panjang. Lah kalau anak ngomongnya, cerminannya apa? Cerminannya kita ketika anak ngomong lalu kita ulangi omongannya, maka dia akan menyadari bahwa omongannya itu benar atau tidak. Dan itulah anak akan belajar menyadari kesalahannya ketika kita menjadi cermin. Dan yang terakhir, supaya anak mudah menyadari kesalahannya, seperti saya ulang lagi, berikan kesempatan mereka mendapatkan sanksi. Jangan kalau anak melakukan kesalahan kita menghindarkan anak dari sanksi atas kesalahannya. Anak-anak yang selalu dihindarkan dari sanksi atas kesalahannya, mereka akan tidak menyadari bahwa dirinya itu salah. Sudahlah, nggak apa-apalah. Ini banyak anak orang tua sekarang itu begitu, terutama emak-emak ini.
Iya, jelas-jelasan anaknya di pesantren. Pulang, aturan pesantren jam 4 sore sudah harus sampai pesantren. Terus anaknya itu molet, nanti loh, nanti jam 5 atau pas maghrib gitu loh sampai pesantren. Uminya nggak bisa berkutik apa-apa melihat anaknya yang minta-minta begitu. Lah, tapi uminya itu dadak nyari apa itu alasan supaya anaknya nggak disangsi. Betul toh? Nah itu. Mohon maaf Ustazah, tadi Ananda begini, cari kesempatan, akhirnya Ustazahnya itu nggak tega untuk memberi sanksi. Loh, anak-anak yang selalu dibantu oleh orang tuanya untuk tidak mendapatkan sanksi dari kesalahannya, biasanya dia itu sulit menyadari kesalahannya. Ya, generasi Gen Z itu seperti ini. Maka supaya tangguh, kontrol diri itu, menyadari kesalahan, generasi Gen Z berikan kesempatan untuk yang namanya mereka itu mendapatkan sanksi. Bagus itu. Bi, aku digundul, Bi. Kan begitu toh? Oh, kamu digundul Toleh. Apa yang membuat kamu digundul? Aku mengumpulkan teman-temanku, ketahuan keamanan pengasuhan digundul. Kamu mengumpulkan temanmu, memangnya ada maksud apa? Ya, saya mengumpulkan temanku ketika liburan nanti mau bakti sosial di Sidoarjo. Oh gitu dah. Masa nggak boleh? Yo seharusnya boleh, Bi. Terus kenapa nggak boleh? Katanya itu saya mengumpulkan teman terlalu banyak. Aturannya di pondok mengumpulkan berapa? Yo maksimal 4. Terus kamu mengumpulkan berapa teman-temanmu itu? 12. Yo jelas digundul ya. Pengaturannya 4 kok sampai 12. Ya seharusnya nanya loh, pengasuhan itu nggak langsung gundul-gundul aja, kan bisa diabri. Ya saya sih percaya sama kamu bahwa niatmu baik, tapi saya juga percaya sama pondokmu bahwa niatnya gundul kamu itu juga baik. Anak saya ngomong, Abi itu bolo mana sih sebenarnya? Tak bilang Abi bolo dua-duanya. Aku bolo kamu karena kamu mengumpulkan dengan maksud baik, tapi Abi sangat percaya pesantrenmu. Sudahlah gini loh Mas, jika kamu digundul ibarat orang yang pergi ke masjid, pulang ke masjid, dadak ketika pulang itu kesandung. Iya toh? Apakah dia harus protes sama Allah? Enggak, sudah nikmati aja lah gundulmu. Kan 1 bulan lagi bisa lebih sudah tumbuh lagi. Mau Abi belikan apa itu minyak untuk mempercepat pertumbuhan rambut? Tak bilang begitu. Artinya ikhlas saja dan jangan pernah menyalahkan gurunya atau musyrifnya di depan anak walaupun guru itu melakukan kesalahan. Oke, sementara itu ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali. Ustaz, kebetulan kalau kita cermati bahwa dunia pendidikan, terutama pesantren, tidak semua diperlakukan perlakuannya sama. Ada pesantren yang sangat disiplin, ada yang tidak dalam arti sangat bahasa Jawanya empuk-empuk gitu. Ayo sayang, ayo bangun, ayo ini. Nah ini ternyata memang efeknya pada anak pada saat pulang itu beda. Terus untuk menyamakan ini yang satunya bimbang, satunya sangat disiplin untuk sama, ternyata disiplin lebih bagus. Itu bagaimana? Terima kasih. Karena di setiap pesantren itu ada filosofi pendidikannya masing-masing, ya kan? Ada filosofi pendidikan masing-masing. Yang saya harus tekankan pada titik itu adalah ketika mereka melakukan ketegasan-ketegasan
tolong ketegasan itu harus diimbangi dengan hati dan bonding yang kuat. Istilahnya begini, saya sebagai musyrif, ya toh, saya minta seorang santri karena kesalahannya untuk push up 5 kali. Oke kan? Santri ini ketika saya minta push up, dia melakukan terus ini, besok dia tidak mengulang lagi. Santri yang kedua sama kesalahannya, saya minta push up. Lah ketika saya minta push up 5 kali, dia protes besar dan telepon kepada orang tuanya bahwa dia diperlakukan tidak adil, tidak manusiawi. Padahal hanya push up 5 kali, laki-laki lagi. Oke toh? Saya sebagai musyrif itu akhirnya saya harus mengevaluasi diri, apa yang berbeda. Tahu-tahu santri yang pertama bondingnya dengan saya lebih kuat. Santri yang kedua saya kurang kedekatan, jika saya perlakukan itu dia tidak siap untuk menerima. Artinya saya bilang segala ketegasan yang Anda lakukan harus diimbangi dengan bonding kedekatan, sehingga tidak menunjukkan penolakan yang frontal. Ya samalah ibu-ibu, ada beberapa anak laki-laki bu, ibu-ibu suruh beli ke pasar, belanja lah. Ada anak-anak yang sama, moh laki-laki kok suruh apa itu? Belanja, wis mama aja. Tapi ada laki-laki yang mau. Coba perhatikan apa yang membedakan. Yang membedakan bonding bu, anak-anak yang bondingnya kuat sama mamanya dia mau melakukan. Anak yang bondingnya kurang kuat dia enggan melakukan. Maka titik inilah sebenarnya. Lah terhadap tadi saya sarankan ketegasan apapun harus diseimbangkan dengan kedekatan. Jangan hanya kekerasan, ketegasan tapi nggak pakai kedekatan. Bagi yang lemah lembut, tolong juga jangan buat anak terlalu tergantung sama musyrifnya sehingga dia tidak mandiri. Saya bisa merasakan ini terlalu ini, semuanya tergantung sama musyrifnya. Baik hati, nggak pernah marah dan begini, tetapi anaknya nggak mandiri. Saya mesti gitu. Lah kenapa kok anak-anak kita itu antara di pesantren dan di rumah beda? Ya beda. Kenapa masalahnya di pesantren itu dia mesti soft yang pertama, di rumah soft yang terakhir subuhnya. Kenapa masalahnya? Karena kadang-kadang ketika anak liburan kita nggak membuat kesepakatan awal. Bahwa kesepakatan awal, kebetulan anak saya laki-laki sholat di jamaah di masjid ya, saat di pesantren dan di rumah. Saya bilang itu di awal-awal hari pertama dia ini murojaah Al-Qur'annya berapa kali? 1 kali satu kali di pesantren berapa? 4 kali. Lo kok langsung dari 4 turun 1, nego-nego 2. Saya tanya 2 itu waktunya kapan mas? Ya habis subuh sama habis maghrib. Oke, habis subuh berapa menit? Habis maghrib berapa menit? Saya detailkan itu supaya apa? Ketika anak tidak melakukan itu, saya mengingatkan lagi, mas, habis subuh kesepakatannya 30 menit ya. Tak delok tadi baru 20 menit sampean. Itu kesepakatan di awal supaya apa? Supaya anak di rumah walaupun tidak mirip di pesantren ya sama. Cuma memang kelemahannya anak saya sampai sekarang ketika di rumah itu pengennya dibangunkan wong tuwane. Aku heran. Sama saya sendiri kalau mulai rumah neng Ponorogo itu pengen suara ibu. Mik, le, tangi le, mau gitu. Oke, ada lagi. Oh, silakan kemudian. Terima kasih atas waktu yang diberikan Ustaz. Nyambung tentang pesantren Ustaz. Saya sering ditanya teman-teman itu, apa sih kriteria pesantren yang bagus seperti itu? Karena ya mungkin teman-teman lihat anak saya Pak kan pesantren semua gitu. Dan kalau saya ditanya, apa kriteria pesantren yang bagus? Ya sing cide.
Terus juga mungkin ini apa fitrahnya sama. Jadi apa kriterianya itu apa cara berpikirnya para ustadznya, terus juga ustadznya itu banyak yang kenal, itu aja ustadz saya. Nah kalau yang secara normatif itu sebenarnya itu pesantren yang bagus itu yang seperti apa? Karena mungkin saya lihat juga anak saya menitipkan anak saya di pesantren itu juga mungkin bukan yang pesantren yang ideal seperti itu. Pokoknya arek itu nomor satu kalau menurut saya dia apa akidahnya kuat, akhlaknya baik dan mandiri. Mohon penjelasan. Yang jelas nggak ada pesantren yang sempurna. Kuat di titik situ, kadang-kadang lemah di titik sini. Sebagaimana kuat di titik sini, lemah di titik situ. Lah, tugas kita adalah betul-betul kita memahami pesantren itu. Dari mana? Ya tentu dari dialog-dialog yang kita lakukan, atau mungkin kunjungan-kunjungan bahkan sampai menginap di pesantren itu. Dan yang lebih kuat lagi, kita lihat yang namanya santrinya yang sudah keluar dari situ atau yang masih sedang di pesantren itu. Itu jelas. Saya nggak menemukan pesantren yang semuanya sempurna. Ya, semuanya sempurna. Nah, cuma ketika saya membantu di banyak pesantren, maka saya pengen optimalkan pada titik-titik yang pesantren itu belum ini. Ada pesantren yang bersih, rapi, begitu toh. Tahu-tahu yang merapikan cleaning service. Ada itu akhirnya anaknya nggak mandiri, gitu. Ada yang bersih, rapi, anaknya mandiri. Tetapi seringkali yang namanya pesantren itu secara fikroh itu kok ada sedikit liberalnya dan lain sebagainya. Nah itu kadang-kadang kita ini sama. Saya juga di rumah itu ya anak-anak saya waktu liburan itu kesempatan untuk menambeli hal-hal yang kurang dari pesantren anak saya. Itu. Tapi yang jelas adalah bahwa kehidupan pesantren yang sudah didesain, lingkungan yang sudah direncanakan itu relatif yang namanya membantu kita di dalam mengasuh anak kita. Saya punya anak 3 di pesantren, 2 di rumah. Itu Masya Allah perjuangannya yang di rumah. Istri saya yang seringkali jam 10 itu belum tidur. Kalau saya pokoknya jam 09.00 aku turu. Oh, sekarang udah sebentar lagi jam 09.00 ya. Dan bersyukurlah mereka yang tega anaknya di pesantren. Ini kadang-kadang emak-emaknya nggak tega ya. Aku itu kalau tidur nggak megang tangan anakku nggak bisa turu aku. Nah itu seperti itu. Ya saya berharap pesantren mana yang ideal ya kita pilihlah. Yang penting yang hati-hati dan betul-betul kita titipkan. Itu kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.